Nama gue Basuki. Di pertengahan tahun 2006, gue ngelanjutin SMP di salah satu pesantren modern yang sebenarnya gue gak mau masuk di pesantren, tapi karena ibu maksa, dia bersikeras agar gue masuk di pesantren agar memahami agama, belajar agama di sana. Tapi gue gak sendiri, gue ditemanin sama salah satu temen gue, Hadi namanya. Dia juga bakal mondok di pesantren yang sama. Singkat cerita, pagi pun tiba, mobil travel pun parkir di depan rumah gue. Yang nyokap tuh dari semalam udah beresin, nyiapin semua pakaian barang-barang gue buat di pesantren. Dan waktu itu cuma nyokap yang nganter gue di pesantren, karena waktu itu bokap lagi ada kerjaan di luar kota, jadi dia gak bisa nganter. Terus si Mang Damin, si supir, dia basa-basi sama si nyokap. Gue gak peduli karena gue udah bete. Gue masuk langsung ke mobil, dan di situ udah ada si Hadi. Dia duduk sambil muka kusut, ditekuk, dan gue yakin dia juga dipaksa sama orang tuanya untuk mondok. Singkat cerita, perjalanan dimulai, dan sepanjang perjalanan gue nyoba buat ngebayangin gimana kehidupan di pesantren. Itu pasti beda, tanpa orang tua, tanpa semua, itu pasti beda banget. Ya mungkin ini salah satu alasan orang tua gue kenapa nyuruh gue untuk di pesantren mondok, karena gue adalah salah satu orang anak yang sedikit manja sebenarnya, dan mungkin nyokap mau ngajarin gue untuk hidup mandiri lah. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah kita di pesantren, dan kita sudah disambut oleh para santri dan ustazah di sana. Lalu kita turun dari mobil, ustazah mengambil kita, terus ya ngobrol lah si nyokap sama si ustazah. Ustazah itu bernama Ustazah Fariha. Ngobrol-ngobrol, terus si ustazah bilang, "Ibu, si Basuki dan si Edi biar satu kamar." Nah, gue seneng deh tuh, karena satu kamar sama si Edi. Terus si ustazah manggil salah satu santri, namanya Rudi. Dipanggil lah si Rudi. Dia bilang, "Nak, tolong antarkan si Basuki dan si Hadi ke kamar Al-Salam." Jadi gue dapat kamar namanya Al-Salam. Terus ya udah, dibawalah kita berdua lebih masuk ke wilayah pesantren pondok. Dan di situ banyak banget anak santri yang lalang lulung bawa makanan, yang gue pikir ya mungkin ini udah jam makan siang mereka. Tapi yang gue heran, di situ mereka semua pakai bahasa Arab yang sama sekali nggak ada bahasa Indonesia. Ya udah, ya mungkin itu emang wilayah pondok, daerah pondok, peraturan pakai bahasa Arab. Ya oke lah ya. Terus ya udah, gue sampailah di kamar Al-Salam, yang gue udah disambut sama ketua kamar di sana. Dan satu kamar terdiri dari 15 orang, termasuk ketua kamar. Dan gue di situ masih inget ketua kamar gue bernama Kak Safrudin. Dia baik, dia ramah. Gue sempat mikir, apa gue betah tinggal di pesantren. Ternyata setelah 1 minggu berlalu, gue ngerasa betah. Gue mulai betah karena ternyata kakak kelas gue semua baik. Semua ngajarin gue bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai akhirnya gue ada satu program. Gue punya program minimal 1 hari gue harus hafal 1 kosakata bahasa Arab. Gue mau cepet-cepet bisa bahasa Arab, ya agar bisa bercakap-cakap, komunikasi sama teman-teman di pesantren, karena peraturan di pesantren harus pakai bahasa Arab. Gue harus cepet bisa. Nah, tibalah satu malam di sini nih, baru ada kejanggalan. Ada satu malam yang dimana gue sama sekali nggak bisa tidur. Di situ semua teman-teman gue tidur, lampu kamar mati, semua sepi, semua tidur pules. Di situ gue sama sekali nggak bisa tidur, sampai akhirnya gue ngambil kamus. Niat gue mau, ya ketimbang nganggur nggak bisa tidur, gue ambillah kamus. Niat gue mau belajar, mau ngafal kosakata. Nah, karena posisi
lampu kamar mati, gue ke arah jendela yang dimana gue dapet cahaya di sana. Terus gue buka jendela itu, gue mulai buka kamus. Di situ gue nemuin satu kosakata, yaitu migrova, yang berarti gayung. Nah, gue sebutin tuh berulang kali, migrova, gayung, gayung, gayung. Nah, pas gue lagi ngafal kosakata yang tadi migrova, tiba-tiba pas di pintu gue ngeliat bayangan yang lewat. Itu jelas banget orang, gue yakin orang, dan dia pakai mukena. Cuman di situ gue masih belum mikir yang macem-macem, cuman mikir gini, masa iya ada santriwati yang main-main ke santriawan jam 2 pagi pula, kan nggak mungkin. Ngebatin gue, masa iya ada yang iseng, nggak mungkin lah jam 2 pagi, siapa yang iseng. Terus ya udahlah, gue gubris lagi, gue respon lagi, gue lanjutin ngafal migrova tadi. Gue menjamin mata, gue ngebatin migrova, dan tiba-tiba ada yang ngetuk jendela 3 kali. Gue masih inget banget, dan gue langsung nyeletuk, ini siapa ya? Nggak ada jawaban. Dan sampai akhirnya itu spontan sih, tiba-tiba gue ngerasa mules, mau BAB, dan karena mules banget gue lari ke arah WC, dan posisi WC itu ada di paling ujung gedung, paling ujung. Jadi WC-nya agak sedikit beda, jadi disekat-sekat gitu, dan nyekatnya itu nggak sampai full gitu loh, nggak sampai full, sampai jadi bukan kayak ini, kalau teman-teman mau tahu, kayak orang mau buang air kecil. Nah ini jadi kan kalau buang air kecil kan nggak full badan ya, jadi cuma separuh. Nah di WC santri waktu itu kayak gitu, jadi duduk tapi nggak full sampai ke kepala, bukan kayak kamar mandi biasa, kamar mandi pada umumnya. Ini cuma disekat doang, jadi masih kelihatan kalau kita lagi buang hajat bareng-bareng, masih bisa ngobrol. Jadi posisi bangunan WC tuh kayak gitu. Dan karena gue udah mules banget, gue langsung masuk. Setelah selesai, gue baru sadar ternyata di ember gue itu nggak ada gayung. Dan gue denger di samping gue jelas banget ada suara gemericik air. Nah ya gue nggak mikir panjang, ya ada gemericik air berarti kan ada orang. Nah gue pakailah kosakata yang baru gue hafal, migrova. Gue bilang gini, kak boleh pinjem migrovanya? Dia nyaut, boro-boro migrova kepala aja nggak punya. Dia bilang jelas banget, dan gue itu suara cewek jelas banget, gue inget banget. Gue spontan langsung diri, dan gue lihat ternyata bener itu nggak ada kepala. Dan gue langsung lari teriak. Itu gue belum selesai bersihin, wah gue nggak peduli, gue lari teriak, dan semua santri pada bangun denger teriakan gue. Nah setelah kejadian itu gue sama sekali nggak mau balik ke WC itu. Jadi kalau gue lagi mau buang air kecil atau buang air besar, gue lebih milih WC yang ada di gedung sebelah. Jadi ada WC satu lagi yang tepatnya itu di gedung sebelah. Nah karena kejadian yang gue lihat, hantu tanpa kepala itu geger tuh satu pondok, geger semua. Ada yang percaya, ada yang gak percaya, lebih banyak yang gak percaya. Mereka berpikir palingnya akal-akalan Basuki biar keluar dari
dari pondok. Cuman ya kan emang nggak bisa dijelasin, nggak bisa dibuktiin ya. Ya jadi ya udahlah. Nah setelah itu ada nyokap bokap gue jenguk. Jadi nyokap bokap gue jenguk, nah gue cerita semua kejadian apa yang ada di pondok, termasuk kejadian gue lihat satu sosok itu. Jadi gue cerita, jadi ada satu saung, kita kan itu jadi ada saung gini, ada saung yang dimana saung itu untuk para orang tua yang lagi jenguk anak-anaknya di pondok. Jadi kalau ada orang tua yang jenguk santri, tempatnya di saung. Jadi kita makan, sambil makan gue cerita dan di situ si bokap malah ketawa. Gue nyoba buat yakinin ini asli ya, ini asli bu, aku ngeliat hantu segala macam gue cerita. Tapi dengan santainya ibu malah jawab gini, Bas, yang namanya hantu itu pasti ada karena mereka itu berdampingan sama manusia. Tapi pada intinya kamu harus tahu dan kamu harus yakin bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Dia bilang gitu. Ya karena ya udahlah ya, mungkin emang kenyataannya seperti itu. Jadi ya udahlah. Tapi karena gua nggak pernah lihat hantu, tiba-tiba gua ngeliat hantu kan tetap kebayang ya. Terus gue bilang sama si nyokap, Bu, aku mau berhenti mondok aja. Nah si ayah malah ketawa, si bokap malah ketawa. Tuh kan bu, bener, pasti ujung-ujungnya ke arah situ. Ini aku serius, aku mau berhenti, aku takut. Gue cerita keluhan gue. Nah si nyokap bilang gini, ya udah boleh berhenti. Nah gue kan seneng, serius, iya serius. Tapi nanti 6 tahun lagi, ya sama aja bohong. Ini aku serius bu, iya ibu juga serius. Kamu harus belajar agama dulu selama 6 tahun. Si bokap nimbalin, iya Bas, kamu belajar agama dulu di sini. Biar ketika ayah dan ibu udah gak ada, kamu bisa ngedoain. Kamu inget ya, punya anak soleh itu adalah satu amal yang gak bisa putus sampai kapanpun. Karena penjelasan ayah seperti itu, ya gue nggak bisa apa-apa. Sampai akhirnya ya udahlah, gue lanjutin mondok. Terus setelah kita makan, gue antar bokap nyokap keluar mondok sampai, ya gue antar sampai ke gerbang lah, gerbang pondok. Terus gue masih ingat ayah bilang gini, kamu belajar ya yang pinter, jadi anak soleh, sambil senyum. Yang gue masih inget banget senyum yang bener-bener apa ya, berharap banyak lah sama gue. Terus malam lah tiba, di situ gue mau nyuci baju, dan gue mau nyuci baju di toilet masjid. Gue minta izin sama si ketua kamar, si Kak Safrudin, Kak aku mau izin mau nyuci baju. Gue selalu izin tuh, selalu dibolehin. Oh ya udah nggak apa-apa silakan, tapi jangan terlalu malam ya. Nah terus ya udah gue pergilah ke masjid. Nah jadi ada salah satu ustazah, yaitu Ustazah Laila. Dia salah satu ustazah yang paling rajin ngaji di waktu malam, tapi ngaji tanpa speaker. Itu suaranya merdu banget. Nah waktu itu gue mau mau nyuci kan di toilet masjid, ya kedengeran kan suaranya Ustazah Laila. Adem lah suaranya, bener-bener adem. Gue nyuci baju enak sambil denger Ustazah Laila ngaji. Terus udah selesai, gue pergi, singkatnya udah selesai nih gue nyuci, gue pergi ke belakang gedung. Yang gue lihat di sana ada satu cewek yang lagi jalan santai bawa Al-Quran. Dia bilang gini, kamu tuh kebiasaan Bas, selalu nyuci malam. Loh kok Ustazah Laila? Bukannya Ustazah Laila lagi ngaji ya? Sembarangan kamu, kan aku baru mau ngaji. Loh
Terus yang ngaji siapa? Itu bener sumpah, yang gue denger itu Ustazah Laila ngaji. Kamu tuh ngawur. Bener sumpah, itu ada suara Ustazah Laila ngaji. Aku nggak bohong. Nah di situ gue ngotot tuh sama Ustazah Laila. Sumpah yakin Ustazah Laila tuh ngaji. Terus Ustazah Laila ngomong gini, udah kamu langsung pergi ke kamar aja, langsung tidur besok sekolah. Dan tiba-tiba suara Ustazah Laila yang lagi ngaji itu kedenger lagi, keras banget, kayak ngebentak-bentak gitu. Dia ngaji surat Al-Ikhlas. Nah gue langsung nyeletuk dong, tuh kan itu kan suara Ustazah Laila. Terus Ustazah Laila langsung diem, ngerutin dahi. Dia kayak kebingungan, terus astagfirullahalazim. Saking suasananya udah beda, udah kacau. Ustazah Laila nyamperin ke sumber suara, ke masjid. Langsung nyamperin, gue kan penasaran ya, gue ikutin lah. Sampai di sana tirai pembatas yang cowok buat cewek itu dibuka, disibak. Ya nggak ada orang, tapi suaranya masih ada. Itu gue takut banget. Terus Ustazah Laila mencoba untuk meyakinkan, ya udah nggak apa-apa, kamu pulang aja ke kamar. Yang namanya jin itu ada jin muslim, ada jin yang nggak muslim. Ya mungkin yang kamu dengar saat ini itu jin muslim yang lagi ngaji. Jadi udah nggak usah dipikir, kamu langsung pulang aja. Ya udah, terus ya gue disuruh balik ke kamar waktu itu. Yang gue heran, biasanya kan yang gue dengar cerita dari teman-teman gue, kalau lagi ada suara terus disamperin sumber suara kan hilang. Nah ini enggak, disamperin malah masih ada suaranya. Lu bayangin, masih ada suara, udah disamperin, seisi masjid, ruangan masjid itu kedengeran. Tapi emang ustazah meyakinkan bahwa udah nggak apa-apa, kamu pulang lagi aja ke kamar. Ya udahlah, gue balik ke kamar. Terus esokan hari gue cerita tuh kejadian itu sama Ustadz Didi. Jadi Ustadz Didi tuh terkenal sebagai Ustadz sakti lah. Gue cerita, dia bilang gini, udah nggak apa-apa, kamu jangan khawatir, jin itu nggak akan ganggu kamu lagi. Dia bilang gitu. Terus gue bilang lagi, lo Ustadz tahu dari mana kalau jin itu nggak akan ganggu aku lagi? Nanti Ustadz akan bicara sama jin itu. Gila nggak tuh? Hah? Gue langsung kagum tuh. Emang bener-bener itu Ustadz emang terkenal banget, Ustadz paling sakti lah. Oke, itu aja podcast horror stories dari gue. Next time kita akan lanjut. Jangan lupa klik suka, tinggalin komen, dan share videonya. Dan jangan lupa juga dukung selalu channel ini, Coretan Harapan, dengan klik subscribe. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.